Selamat datang di channel YouTube saya. Masih bersama saya KR Muyang. Oke, teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan salah satu kiriman dari Cirebon. Oke, seperti apa isinya? Yang jelas ini masih berupa batu ya, teman-teman. Jadi ini adalah paketan batunya seperti apa. Oke teman-teman, daripada teman-teman penasaran, lebih baik kita langsung saja buka. Oke, tapi sebelumnya perlu saya ingatkan kembali ya teman-teman, untuk selalu mendukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru. Nah, sekarang sudah terbuka paketannya dan kita akan lihat dalamnya. Seperti ini ya teman-teman. Ada tulisannya Mas Muyang. Mungkin teman-teman ada yang ingat ya, yang di video yang dulu itu pernah ada juga paketan yang bertuliskan seperti ini ya teman-teman, Mas Muyang, di video sebelumnya itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk membuka seperti apa isinya dan batu apakah ini. Semoga dapat batu yang bagus ya teman-teman. Oke, akan saya ambil. Ada bungkusnya lagi dan ini sudah kosong ya teman-teman. Oke, berikutnya kita akan buka yang bungkusan kecil. Ini saya lebih rasanya tuh deg-degan banget ini ya teman-teman. Semoga aja batunya bagus ini. Oke, kita akan buka teman-teman. Wah, akhirnya terlihat juga ini penampakannya seperti ini teman-teman. Klipnya Mas Muyang, ada tulisannya. Di sini ada 3 batu ya teman-teman, yang akan kita review nanti satu persatu. Seperti apakah batunya, lebih jelasnya lagi kita akan ambil satu persatu dan akan menunjukkan kepada teman-teman semua. Ini batu yang pertama ya teman-teman, seperti ini warna birunya, dan ini wow, ada gambarnya teman-teman. Ini adalah batu gambar. Untuk yang pertama kita tunjukkan batu gambar. Ini batu gambar seperti hewan, artinya seperti hewan atau burung atau ayam juga bisa ini teman-teman. Tapi ini masih bahan, jadi belum jelas, belum begitu fokus, artinya gitu teman-teman. Nanti kita akan perjelas dan fokuskan lagi. Oke, yang berikutnya kita akan ambil batu yang kedua. Seperti apakah batunya? Kali ini kita dapatkan tetes air. Ini adalah batu dengan potongan tetes air. Biasanya disebut seperti itu, teman-teman. Tapi di sini saya mendapatkan bentuk atau gambar ya, teman-teman.
Nah, kalau seperti ini kelihatan bahwa ini adalah batu gambar. Teman-teman melihat seperti apakah ini ya? Atau mirip gambar apakah ini? Kalau menurut pandangan saya ini adalah burung. Jadi di sini ada gambar dua burung. Mungkin bisa disebut burung lovebird gitu, teman-teman. Ini kalau menurut saya sih, penglihatan saya seperti itu. Jadi yang jelas itu sebelah kiri itu jelas banget ada matanya, ada paruhnya. Nah, ini yang bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman, polos. Oke teman-teman, inilah gambar burung atau batu virus gambar hewan. Nah, ini ya teman-teman, kita lihat lagi. Ini adalah gambar hewan, burung juga, atau seperti elang juga bisa, tapi masih belum fokus. Jadi mungkin teman-teman belum melihat dengan jelas untuk batu ini. Oke, berikutnya kita akan buka yang terakhir atau batu yang ketiga. Seperti apakah batunya? Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Ini adalah batu gambar motif. Jadi menurut saya sih ini seperti orang lagi menembak, atau ini masuknya ekspresi gerak. Ekspresi gerak ada dua ya teman-teman. Ada ekspresi gerak orang dan ada ekspresi gerak hewan. Dan ini termasuknya ekspresi gerak orang. Jadi di sini ada orang seperti lagi menembak atau sniper, teman-teman. Jadi begitu, ini ceritanya seperti itu batunya. Ini masih bahan ya teman-teman, karena belum fokus dan belum digosok ulang ya, karena memang pola kasar saya dapatnya ini. Ini masih pola kasar, perlu dibentuk lagi dan difokuskan lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk mendapatkan batu gambar ini tidaklah gampang ya teman-teman, karena perlu ketelitian dan kejelian dalam sebuah gambar, karena kita harus punya imajinasi. Jadi imajinasi itu nanti akan memunculkan ini gambar seperti apa. Karena memang harus seperti itu ya teman-teman. Kita harus melihat semua sudut-sudut batu, bahkan yang di belakang batu pun harus kita lihat. Apakah ada polanya, apakah membentuk sebuah gambar atau sebuah motif gambar. Jadi harus benar-benar kita teliti dan benar-benar harus jeli untuk melihat batu gambar. Tidak semua batu virus itu ada gambarnya teman-teman, karena memang kita harus jeli sih, karena nggak semua seller itu akan mengeluarkan batu gambar. Jadi kita sendiri yang harus benar-benar jeli dan teliti. Kalaupun ada batu gambar itu keluar atau dijual oleh seller, artinya itu masih pola kasar atau masih bahan yang belum fokus atau kurang pas gitu. Jadi kita harus riset ulang. Oke teman-teman, sebagai salah satu contoh untuk batu ini akan saya coba untuk memfokuskan atau meriset ulang dengan cara manual. Oke teman-teman, sebelumnya
kita akan mempersiapkan apa saja alat-alatnya untuk merises batu ini. Oke, tonton terus ya teman-teman sampai selesai. Sebelumnya kita akan cek dulu bagian batunya yang mana saja yang akan kita riset ya teman-teman. Jadi kita lihat dulu material batunya. Artinya kita akan membuat pola yang seperti apa dan mana saja yang akan kita buang bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Oke teman-teman, bisa dilihat ya seperti ini bahannya. Maka saya akan membuat pola garis agar kita lebih fokus lagi ya teman-teman untuk gambarnya. Di bagian ini yang akan kita hilangkan ya teman-teman. Kita akan kupas dengan cara manual yang akan saya tunjukkan kali ini. Ini adalah spesial buat teman-teman. Saya mengupas dengan cara manual atau merisesnya dengan cara manual. Kenapa saya merisesnya dengan cara manual? Karena tidak terlalu banyak kita untuk mengupas. Dan berikut ini alat-alat yang kita gunakan. Oke teman-teman, pertama-tama kita akan gunakan amplas 100. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita akan langsung gosok sesuai dengan yang sudah kita pola tadi. Untuk menggosoknya kita harus hati-hati ya teman-teman, biar tidak baret atau mengenai bagian gambar utamanya. Jadi memang diperlukan kehati-hatian ya teman-teman dan kesabaran. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pola ya teman-teman. Nah, begini kan jadinya lebih fokus, lebih bagus lagi ya teman-teman. Ini lebih jelas. Jadi memang kita harus bentuk dulu. Jadi untuk amplas yang 100 itu untuk membentuk atau shaping ya teman-teman, untuk ya membentuk pola dulu gitu. Jadi sifatnya di amplas 100 itu untuk membentuk pola yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang gambarnya sudah jelas dan sudah terlihat atau sudah fokus. Dan selanjutnya kita akan menggunakan amplas yang ukuran 220. Oke teman-teman, kita akan pakai amplas yang 220. Ini untuk menghaluskan ya teman-teman sifatnya. Jadi batu yang sudah kita gosok dengan ukuran 100 kita perhalus lagi biar lebih bagus lagi teman-teman.
Meskipun kita menggunakan amplas yang lebih halus, amplas 220, tetap kita harus berhati-hati dan dengan sabar ya teman-teman, agar tidak mengupas bagian porselen utamanya atau bagian gambar yang kita inginkan, biar tidak baret-baret gitu teman-teman. Jadi tetap kita harus berhati-hati. Oke, selanjutnya kita akan memberikan amplas yang lebih halus lagi, yaitu 360. Jadi menggunakan amplas yang lebih halus lagi ya teman-teman, dari 220 ke 360, biar lebih halus lagi ini batunya teman-teman. Dan tetap juga harus berhati-hati agar tidak baret-baret nanti. Oh ya, untuk teman-teman yang suka dengan batu gambar, teman-teman bisa klik link tautan di atas yang sudah tersedia. Oke teman-teman, berikutnya kita akan naik lagi ke amplas 2000. Ini lebih halus lagi ya teman-teman. Ini bagus banget ini untuk menghaluskan. Tetapi meskipun ini amplas ukuran 2000, teman-teman juga tetap hati-hati ya waktu menggosoknya agar tidak baret-baret. Untuk batu gambar itu tantangannya adalah fokus. Jadi batu gambar itu harus fokus ya teman-teman. Untuk mengambil suatu gambar yang bagus itu memang diperlukan keberanian untuk mengupas. Jadi kita itu memang harus mengupas bagian-bagian yang tidak kita butuhkan itu. Oke teman-teman, berikutnya kita lanjut, langsung kita haluskan ke kulit ya teman-teman. Jadi kulit ini untuk menghaluskan permukaan batu, dan kulit ini sudah saya kasih serbu inten, tapi nggak banyak ya teman-teman, karena memang nggak boleh banyak-banyak untuk serbu inten ini. Kenapa saya berani menggosok batu atau merises batu secara manual? Karena batu virus ini kekerasannya atau tingkat kekerasannya itu hanya 5-6 skala Mohs, atau mungkin bisa sampai 7 ya, ada itu yang sampai 7. Jadi untuk kekerasan batu ini ya tidak terlalu keras juga sih gitu. Itu kenapa juga saya berani untuk menggosok batu virus ini secara manual. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menggunakan mika atau amplas mika. Ini yang biasa digunakan oleh orang-orang di dunia pervirusan untuk mengkilapkan atau mengkinclongkan. Jadi nggak cukup digosok dengan menggunakan kulit ya teman-teman. Ini adalah cara yang paling bagus yang biasanya digunakan oleh peserta kontes. Jadi di dunia pervirusan atau kontes batu virus itu para jawara-jawaranya menggunakan
amplas mika seperti ini. Seharusnya sih saya menggunakan amplas mika yang berwarna biru dulu ya teman-teman, untuk menghilangkan baret-baretnya. Tapi karena saya tidak menemukan atau tidak mendapatkan amplas mika yang berwarna biru, maka langsung saja saya menggunakan amplas mika yang berwarna putih seperti ini. Jadi amplas biru itu untuk menghilangkan baret-baretnya, baret halus, dan kemudian untuk finishing itu digunakan amplas mika yang berwarna putih ini. Jadi harusnya amplas ini yang terakhir ya teman-teman, untuk menciptakan atau menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Jadi nantinya kinclong banget teman-teman hasilnya. Nah, selesai juga ini teman-teman. Wow, terlihat kinclong banget ya teman-teman. Dan ini gambar samping-sampingnya, belakangnya juga seperti ini. Jadi memang kita nggak terlalu menggosok untuk yang bagian belakang, kita hanya menggosok untuk memfokuskan saja ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, kinclong banget. Inilah batu virus gambar ya teman-teman. Jadi memang yang utama itu harus fokus, jadi kita itu harus memfokuskan gambarnya. Wah, keren. Ini seperti burung elang lagi menggigit apa ini, menggigit tikus ini. Wah, mantap sekali teman-teman. Ini adalah batu gambar hewan. Asiknya bermain batu gambar itu ya di sini teman-teman. Jadi setiap orang itu melihat hal-hal atau melihat pola yang berbeda sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Kalau di sini saya itu melihat gambar hewan atau seperti burung elang yang lagi menggigit tikus, karena di sini saya melihat paruh, terus saya melihat di bawahnya itu ada kaki seperti kaki elang atau cakar gitu ya. Jadi yang saya lihat adalah hewan. Ada lagi yang melihat seperti sosok wajah atau seperti wajah orang hadap samping. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya kali ini, dan tonton terus, ikuti terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih.